manusia purba. Jadi sebelum adik-adik melakukan perjalanan selama di koleksi dari museum ini, adik-adik akan menonton terlebih dahulu biar kenal. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya. Ditunggu. Manusia purba yang sedang melaksanakan berburu hewan kurban. Jadi ini itu adalah salah satu peninggalan atau pendidikan yang didapatkan oleh manusia purba pada zaman dulu. Mungkin boleh sama adik-adik melihat yang di sini. Yang di belakang boleh ke depan aja. Nah, di sini kita lihat ya ada anak-anak Indonesia purba yang lagi berburu. Jadi ini itu berburu itu sudah salah satu kayak media pendidikan juga pada manusia zaman dulu pada saat itu. Jadi mungkin seperti itu terjadi masak-masak dari masak-masak. Boleh dilihat lagi juga ya sama adik-adik. Kalau ada yang bawa HP boleh dicoba aja. Buat kenang-kenangan bersama adik-adik. Video. Tuh. Kameranya jepret sendiri. Bagus. Yuk bisa sambil jalan, sambil melihat. Agama Hindu-Buddha. Jadi zaman dulu itu agama di Indonesia itu masih sangat terbatas. Di sini ada juga bangunan masjid, ini juga menjadi salah satu peninggalan dari agama Islam. Jadi memang banyak agama-agama yang tersebar dengan dulu dari di negara Indonesia. Boleh dilihat sama adik-adik di sini. Ada juga Al-Quran, begitu salah satu peninggalan dari agama Islam. Ya, zaman dulu gini. Ini ada yang juga tuh. Ini tuh ada tuh. Ini apa tat? Ini tulisan. Seringan biji. Nulis. Bakal jadi kertas alat yang dipakai oleh adik-adik pada belajar. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ada yang tahu ini apa? Gereja. Gereja itu cuma apa? Nah, iya udah Kristen. Jadi itu gereja yang sudah ada dari zaman dulu tadi. Bahkan sampai sekarang juga bangunan itu masih ada di Bandung. Tapi kalau misalkan adik-adik jalan-jalan di Bali, dari agama Kristen bagi zaman dulu adik-adik. Boleh dilihatnya kan sama adik-adik. Ada foto-foto juga dari kemarin agama Kristen. Lalu juga ada pendeta-pendeta sama biarawati dari Sanis yang sedang berada di gereja. Ada yang menanyakan dulu adik-adik? Ya, ada. Oke, gimana ada pulau Sudana ini? Oke, mungkin langsung lanjut lagi ya. Lanjut aja dulu. Pelan-pelan ya. Boleh ya. Ya pelan-pelan dari tadi. Udah selesai. Ayo naik. Kerama. Ayo.
Nah, sekarang adik-adik sedang berada di lantai B1. Jadi sekarang adik-adik akan menerima berkaitan pendidikan zaman kolonial. Nah, ada sekolah-sekolah yang ada di daerah Bandung di Jawa Barat. Jadi bangunan itu dari dulu dan sampai sekarang masih ada. Tapi di sini juga ada kota-kota juga dari peninggalan-peninggalan dan bangunan bersejarah yang ada di Bandung. Ada sekolah Medes, sekolah Medes itu sekarang dulu di SMA di Bandung, SMA 3 sampai SMA 5. Tuh, boleh dilihat ada bangunan sampai sekolah juga dan lain-lain. Sekarang kita lanjut di sini. Di sini juga masih sama ya, tempat pembentukan foto peninggalan ya. Kalau misalnya Kayaknya usah di sini sih. jadi memang kebanyakan tempat ini itu adalah Salam sana. daerah Bandung. Jadi kalau misalkan Tahun kapan? boleh nanti kedua kali-kali ketika pengen jalan-jalan. Ini tahun kapan, Pak? Palestina. Nah, masih sama beberapa foto-foto di sini kan. Web Menang Sarjana. Kita tahun Dan lain-lain masih terdapat beberapa dokumentasi yang ada di museum ini. Tuh, setiap sekolah ada bangunan yang sekarang itu baru boleh sama ya. Barangkali ya, kalau mau HP, dipersilakan foto aja Pak Bapak. Ya, dilarang Pak Bapak aja asalnya. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ya, terdapat buku-buku peninggalan dari zaman kolonial. Jadi itu buku-buku berbahasa Belanda, adik-adik, yang dimana buku kita membahas terkait pendidikan-pendidikan yang dilaksanakan di zaman kolonial di Indonesia pada saat itu, adik-adik. Itu banyak ya, ya. Boleh selalu ini sepertinya dari KITL Facebook. Ada yang mau ditanyakan dulu? Apa? Itu buat menulis. Jadi tinta ini nanti isinya. Nambah lagi. Oh ya, lanjut adik-adik. Masih sama di sini juga terdapat beberapa buku-buku ya, buku-buku peninggalan dari zaman pergerakan nasional. Boleh dilihat sama adik-adik saya di sini. Boleh kita lanjut. Kalau aku punya versi ini, bisa sih punya sih, tapi kalau versi Jawa. Yang mana nih? Kamu punya yang mana nih? Video full. Salah satu gambaran anak-anak sedang belajar pada zaman dulu ya tadi. Jadi mungkin sama kayak adik-adik tadi ya. Ini juga zaman dulu anak-anak dulu yang seperti ini ya. Sama ada dulu juga lagi belajar mengeja tulisan apa aja adik-adik. Jadi sekarang adik-adik itu sedang berada di rantai berkaitan sejarah pendidikan pada zaman
Jadi zaman dulu itu anak-anak SD itu, anak-anak yang ada di Indonesia itu menggunakan seragam seperti ini ya adik-adik. Jadi lihat ada seragam putih-putih, seragam putih coklat, seragam putih hijau, putih hitam juga dan lain-lain. Jadi seperti itu adik-adik. Lalu kita sambil lanjut juga ya. Tulis ini masih sama, terdapat gambaran dari anak-anak sedang belajar dan ini sedang bermain adik-adik. Boleh dilihat ya. Ada yang tahu ini apa? Siapa? Siapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu Bapak Soekarno? Jadi Bapak Soekarno ya. Jadi zaman dulu itu pernah Bapak Yusuf Soekarno juga menjadi seorang guru untuk memperkenalkan atau mungkin memberikan pembelajaran ke anak-anak di zaman Jepang. Jadi suatu dari apa? Dia tahun di sana sama Februari 1922 di zaman Jepang. Ada yang tanya lagi nggak? Kalau misalnya nggak ada, mungkin kita lanjutkan ke atas. Dan di sini kita bisa lihat ya, terdapat protokol pendidikan yang ada di Indonesia pada saat ini. Ada Muhammad Nabi juga. Gimana sih? Pak Anies. Ada Pak Muhajir. Ya sampai sekarang dari dulu seperti ini. Mungkin ada juga saya lihat ya. Nah itu kalau pendidikan dulu, jadi simbol dari pendidikan dari dulu. Ada lagi? Enggak, dari kesimpulannya adik-adik. Jadi kayak lambangnya. Ini misalkan tahun 11 tahun lalu. Ya sampai sekarang. Ada yang tanya lagi nggak adik-adik? Ini ilustrasi dari anak-anak sedang belajar sama gurunya adik-adik. Jadi kita lagi diberikan ini kurang lebih dari mana juga sini bisa dilihat ya sama adik-adik. Barangkali mau jadi foto silakan. Jadi ada yang tahu itu apa? Iya, ya pendidikan, benar. Pendidikan. Nah di sini kita bisa lihat
kurang lebih memperjuangkan pendidikan di Kalimantan Barat. Lalu ini ada tokoh yang bernama Yohana Kudus juga, yang dimana memperjuangkan pendidikan untuk pendidikan sekolah gadis adik-adik. Berapa lagi adik-adik? Kita lihat lagi. Nah, di sini ada tokoh dari Bapak Ahmad Dahlan adik-adik, yang memperjuangkan dan mendirikan komunitas atau organisasi Islam Muhammadiyah. Nah, ini ada Ibu Raden Dewi Sartika. Ada yang tahu Ibu Raden Dewi Sartika siapa? Nggak tahu ya. Jadi mungkin nanti kurang lebihnya bakal bahas di depan. Jadi kita lihat ke depan. Boleh dilihat sama adik-adik di sini. Masih ada juga ada Bapak Muhammad Yamin juga. Ini ada dokumentasi adik-adik dari kumpulan dari peserta atau pelajar Institut Pengajar Nasional Taman Siswa. Ini kumpulan Muhammadiyah adik-adik, organisasi Islam. Nah, ini sudah sampai di Dewi Sartika adik-adik. Jadi tadi adik-adik lihat kan sana ada patung Ibu Dewi Sartika, ya kan? Nah, sekarang adik-adik sudah sampai di sini. Jadi Ibu Dewi Sartika itu tokoh asal Jawa Barat yang memperjuangkan pendidikan dan hak-hak dari wanita adik-adik. Boleh dilihat ya di sini sama adik-adik sekalian. Terdapat beberapa peninggalan adik-adik dari perjuangan Dewi Sartika. Ada baju batik, ada juga ada buku-buku juga yang jadi salah satu peninggalan. Lalu ada tungku juga, ada apa namanya pelicin, ada anak pelicin, ya setrika benar. Itu ada hasil dari membatik. Nah, jadi kurang lebih Ibu Dewi Sartika mukanya seperti ini kurang lebih ya. Ini ilustrasinya. Nah, ini ada buku juga buat pertumbuhannya. Ada yang mau tanyakan dulu nggak adik-adik? Nggak ada ya. Nah, sekarang adik-adik sudah sampai di lantai berkaitan sejarah dari perkembangan negeri adik-adik. Jadi sekarang adik-adik sudah mulai museum pendidikan nasional. Terdapat alat-alat yang dipakai pada saat pembelajaran di kampus Uki adik-adik. Mana? Itu alat perumahan juga adik-adik. Boleh kita langsung lihat aja adik-adik. Apa? Boleh kamera adik-adik. Boleh, ada yang tahu ini apa adik-adik? Ya, kursi, mau baca. Oke, kalau sudah boleh, silakan aja. Siap. 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin ya. Gaya bebas mungkin. 1, 2, 3. Sudah. Jadi mungkin adik-adik kita semakin banyak kalian ya. Jadi kalau zaman dulu bangunnya seperti ini adik-adik. Ada yang mau tanya apa adik-adik? Mau berapa mungkin kita langsung aja. Nah, boleh ya dilihat-lihat sama adik-adik juga. Boleh dilihat lagi adik-adik yang di bawah. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ya, terdapat beberapa foto dari anak-anak yang sedang belajar pada zaman dulu. Jadi kalau misalnya adik-adik bertanya, ini tahun berapa sih? Ini tuh anak-anak sedang belajar pada tahun 1920 sampai 1960 adik-adik. Boleh dilihat juga di sini ada anak-anak yang sedang berkumpul
anak orang asing, orang Belanda. Jadi zaman dulu juga ada di Indonesia tuh. Itu kertas namanya, kertas dari orang juga. Ya, di kipas. Kita lanjut adik-adik ke depan. Nah, sekarang adik-adik sudah sampai di koleksi permainan anak di Ayunan Jawa Barat. Jadi boleh dilihat sama adik juga, ini ada salah satu koleksi dari anak-anak semua bermain begal, bermain semetal, Lontar. bermain tape, Di daun-daun ini, daun-daun. Biar apa pun. Gak juga. Ini anak cakap. Jauh tau. kita bisa lihat jadi sebenarnya Ini yang pakai saya zaman dulu itu pertempurannya di sekitaran museum ini adik-adik. Jadi pertempurannya benar-benar dahsyat dan di sini adik-adik bisa lihat ya terdapat persenjataan seperti pistol, ada helm juga, ada golok, ada batu dan lain-lain. Jadi memang ini tuh persenjataan yang dipakai pada saat perang pertempuran Batu Bara adik-adik. Ya, ibu. Batu itu sebagai prasasti ibu. Prasasti untuk menunjukkan ada kepada ini. Dipahat kalau dibuat dulu. Barangkali ada yang mau tanyakan dulu adik-adik? Ayo, saya mau tanya. Ada yang mau tanya nggak? Bagaimana? Oh, pasnya di bawah tadi kan? Nah, jadi koleksi ini juga menjadi salah satu kunjungan terakhir adik-adik saya mungkin ya di Museum Pendidikan Nasional ini. Jadi sebelum turun mungkin adik-adik ada yang mau tanyain dulu nggak? Nggak ada ya. Berarti